Halo haters, kembali lagi bersama saya si YouTuber amatir, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film kisah nyata yang patut Anda simak sampai selesai. Sebuah film yang mengisahkan tentang peristiwa kelam yang pernah terjadi di muka bumi. So, seseru apa film kali ini? Langsung saja tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Pergi tuh, buku Tatang Sutarma. Israel is at war. I'm fucking starving, Squid! What did you eat today? I ate nothing! 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 Why? Scene dibuka pada tahun 1937 di sebuah universitas di Ukraina. Ada seorang remaja perempuan bernama Lucy yang telah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Sejarah. Kemudian pada esok harinya, Lucy dan beberapa temannya pergi liburan ke sebuah lapangan tembak. Karena mereka tidak punya pengalaman di dunia olahraga tembak-menembak, sang instruktur pun mengajari mereka semua cara menembak yang benar. Dari semua tembakan, hanya tembakan Lucy lah yang akurat 100% mengenai titik target. Setelah itu, Lucy pun ditanya oleh sang pelatih, "Siapakah nama orang tuamu? Anak siapakah kamu?" Namun sebelum Lucy menjawab, scene film pun beralih. Tepatnya di sebuah ruangan kuliah yang dimana Lucy yang sedang belajar, tiba-tiba ia dipanggil oleh rektor ke ruangan dosen. Dan sesampainya di sana, ternyata ada seorang perwira tentara yang sedang membaca biodatanya Lucy. Sang perwira mengatakan kalau Lucy sangatlah berbakat saat menembak. Perwira itu mendapatkan laporan dari instruktur yang mengajari Lucy menembak kemarin. Karena hal tersebut, Lucy pun diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan khusus sniper selama 6 bulan. Dan setelah itu, Lucy bisa kembali berkuliah lagi. Я могу отказаться? Выдержка есть. Lucy akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Sebelum berangkat, Lucy pun berpamitan kepada orang tuanya. Dalam pelatihan, Lucy menempuh pendidikan sniper yang sangat keras dan ketat. Akan tetapi pelatihan sniper yang awalnya hanya 6 bulan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Karena pada tahun 1941, pasukan Nazi Jerman diperintahkan oleh Hitler untuk menginvasi Uni Soviet. Masa pelatihan pun dipercepat dan peserta yang lolos ujian akan langsung dikirim ke medan pertempuran. Sementara Lucy yang mendapatkan nilai unggul dari peserta lainnya itu mendapatkan perintah untuk menjadi sniper di garis depan untuk mempertahankan kota Odessa. Komandan Jack Bird mengarahkan Lucy untuk mengincar komandan musuh sebagai target utamanya. Dan tak lama kemudian pasukan Nazi pun menyerang mereka lewat udara. Dalam situasi yang kacau, Lucy merayap di parit untuk mencari sebuah senjata yang bisa ia gunakan. Kemudian Lucy pun mengambil senjata temannya yang telah gugur. Dengan senjata itu, Lucy membidik periskop tank Jerman yang mulai berdatangan. Dan hebatnya, tanpa menggunakan senjata anti-tank, Lucy bisa menghancurkan tank itu dengan hanya menggunakan senjata berkaliber 40 mm. Dan setelah itu, Lucy pun langsung membidik salah satu komandan musuh. Setelah Lucy menembak komandan tersebut, membuat pasukan Nazi pun mundur. Setelah itu, komandan Jack Bird memberikan sebotol vodka kepada Lucy untuk sedikit menenangkan situasi yang terjadi. Kemudian berkat keberhasilannya, Lucy menghancurkan tank dan juga menembak komandan musuh di waktu yang tepat. Ia pun mendapatkan apresiasi dari panglima perang bernama Petro Zelensky. Sang panglima juga memberikan Lucy sebuah penghargaan dengan memberikannya senjata semi otomatis. Kemudian pada malam harinya, Jack Bird menceritakan dirinya saat berperang di Finlandia, di mana ia pernah menghabisi 3 musuh sekaligus hanya dengan 1 tembakan. Mendengar hal tersebut membuat Lucy semakin kagum akan sosok Jack Bird. Троих?
Keesokan harinya di medan pertempuran, Jack Burke tak melihat Lucy berada di posisinya. Kemudian rekannya memberitahu bahwa Lucy sedang mendekati pasukan musuh. Ternyata Lucy sedang mencoba menembak beberapa tentara musuh dengan sekali tembakan. Kemudian Lucy pun diperintahkan untuk kembali ke posisinya karena tindakan itu sangat berbahaya. Jack pun mengancam akan membawa Lucy ke pengadilan militer jika Lucy mengulangi perbuatannya lagi. Pada malam harinya, seorang prajurit bernama kita sebut saja Ripki. Ia merupakan seorang utusan untuk menemui Jack Burke. Ripki membawa pesan perintah untuk bertugas di lokasi yang baru. Kemudian scene beralih kepada Lucy yang mencoba mendekati Jack Burke secara intens. Tapi sayangnya Lucy ditolak mentah-mentah oleh Jack Burke karena Jack Burke telah berkomitmen pada dirinya bahwa ia tidak akan jatuh cinta kepada pasukannya sendiri. Ya, walaupun pada kenyataannya Jack Burke sendiri masih belum punya pasangan. Keesokan harinya, Lucy yang masih kesal dengan Jack karena telah menolak cintanya. Kemudian Jack pun menjelaskan alasan ia menolak Lucy seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa Jack ini telah berkomitmen untuk tidak bercinta-cintaan dalam kondisi peperangan. Nyaho tuh. Kemudian pada saat itu juga datanglah sebuah ledakan artileri yang membuat Jack Burke mental terhempas cukup jauh, namun ia berhasil selamat. Sedangkan Lucy mengalami luka yang cukup serius. Lucy pun dibawa ke tenda untuk mendapatkan pertolongan. Singkat ceritanya, Lucy pun sadar dan Jack mencoba menenangkannya dengan tidur di sampingnya, anjay. Kemudian singkat ceritanya, Lucy pun sembuh yang membuat scene film beralih ke sebuah kota Sevastopol. Dan di sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea, dan wilayah ini sedang diserang oleh pasukan Jerman. Kemudian pasukan merah Uni Soviet pun berangkat dengan armada tempurnya menuju Sevastopol untuk membantu para korban serangan Jerman. Namun di tengah perjalanan, kapal armada pasukan merah pun diserang oleh skuadron Jerman. Namun pasukan merah berhasil mengatasi serangan Jerman. Dan setibanya di Sevastopol, Lucy mendatangi Jenderal Epan. Lucy meminta Jenderal Epan menandatangani laporan kesehatannya Lucy agar dirinya diperbolehkan untuk ikut berperang. Kemudian sang jenderal pun mengatakan bahwa hanya dokterlah yang berwenang memberikan izin. Kemudian scene film pun menceritakan Lucy yang sedang mencari Jack Burke hingga seseorang memanggil Lucy. Dan ternyata orang itu diutus oleh Jack Burke untuk memberikan senapan miliknya kepada Lucy. Mengetahui Kapten Jack Burke telah gugur dalam serangan tadi itu membuat Lucy sedih begitu mendalam. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, karunia teuing. Kemudian ceritanya, Lucy telah berhasil mendapatkan tanda tangan dokumen kesehatan yang ia inginkan. Setelah itu, Lucy pun dikenalkan dengan Kapten Leonid untuk menjalankan sebuah misi. Dan ternyata Kapten Leonid ini ditunjukkan untuk menggantikan posisi Kapten Jack yang telah gugur. Keesokan harinya, Lucy dan Kapten Leonid menjalankan tugasnya berdua untuk menembak salah satu prajurit musuh yang sedang memasang kabel radio. Dan setelah itu, pada malam harinya, mereka mendapatkan misi yang cukup berbahaya, yaitu menghadapi sniper musuh. Lucy pun yang menjadi sniper andalan pasukan merah itu berhasil menjalankan misi demi misi sebagai sniper, sehingga pasukan Nazi berhasil dipukul mundur dari kota Sevastopol untuk sementara waktu. Kemudian pasukan merah mengadakan pesta atas keberhasilan misi mereka. Dan perlu kita ketahui, dalam pesta itu Leonid tiba-tiba menghampiri Lucy dan langsung menciumnya. Entah karena lagi mabok atau memang beneran, karena nyatanya setelah itu mereka berdua pun resmi berpacaran. Di sela-sela misi yang sedang mereka jalani diiringi dengan candaan layaknya ABG yang sedang berada di fase cinta monyet.
Pada suatu hari ketika mereka berdua sedang berjalan melangkah, tanpa sengaja Leonid menginjak sesuatu. Dan setelah itu mereka baru menyadari bahwa kawasan itu adalah kawasan ladang ranjau. Mereka pun berlari secepat mungkin untuk menghindari ledakan ranjau. Karena ledakan ranjau yang kontan dan begitu banyak, Lucy pun lelah berlari, sehingga ia pun bertelungkup, sementara Kapten Leonid berinisiatif melindungi Lucy dengan cara sebagai berikut yang bisa kita saksikan. Kerasnya dan banyaknya ledakan membuat punggung Leonid hancur. Setelah ledakan itu berhenti, Lucy pun langsung bergegas membawa Leonid yang tengah sekarat untuk segera mendapatkan perawatan. Namun sayangnya setelah beberapa jam mendapatkan perawatan, nyawa Leonid tak tertolongkan lagi. Dan Lucy pun kembali merasakan hal pahit untuk kedua kalinya. Ia harus kehilangan orang yang ia cintai. Dan ketika Lucy sedang menjalani perawatan di rumah sakit, ia didatangi oleh seorang perwira. Alih-alih datang untuk menjenguk Lucy, nyatanya perwira itu datang membawa perintah, di mana perintah tersebut adalah memerintahkan Lucy untuk kembali bertugas. Aduh, karena ternyata pihak pasukan Jerman mengira Lucy telah mati dalam ledakan ranjau. Dalam kondisi fisik dan mental yang belum pulih-pulih amat, Lucy mau tidak mau harus kembali menjalankan tugas tersebut. Ia pun langsung kembali memakai seragam militer. Ia juga langsung menenteng senjatanya untuk menghabisi sniper terbaik yang dimiliki pasukan Jerman. Menurut laporan intelijen, sniper musuh sedang melakukan pengintaian di daerah perbukitan Gunung Kidul. Tak menunda waktu lagi, Lucy pun langsung bergegas pergi ke sana untuk membalaskan dendam kematian kedua orang yang ia cintai. Я не годна к боевой службе, все. Selama 24 jam lebih dikit, Lucy berkamuflase di antara bebatuan. Akan tetapi saat akan melakukan pengintaian, Lucy merasakan sesuatu yang tidak nyaman di bagian punggungnya. Dan ternyata lukanya itu belum sembuh dan kembali berdarah. Ya iyalah, sehari juga belum Lucy di rumah sakit, malah langsung dipaksa untuk kembali bertugas. Merasa sudah tak nyaman lagi dalam kamuflasenya, Lucy pun keluar dari persembunyiannya. Dan pada akhirnya sniper musuh pun mengetahui keberadaannya. Karena satu sama lain sudah mengetahui posisinya masing-masing, mereka berdua pun akhirnya battle senjata. Satu tembakan dari musuh mengenai dadanya Lucy. Namun jangan khawatir, why? Karena Lucy juga berhasil menembak musuh itu tepat di bagian jantungnya, sehingga dia pun mati lebih dulu. Kemudian scene pun beralih ke sebuah markas di mana salah satu teman dekatnya Lucy, kita sebut saja Bob, mendatangi pimpinan batalion pasukan merah. Si Bob pun memohon kepada sang jenderal agar segera mengevakuasi Lucy, dikarenakan Lucy sudah mengalami banyak luka dan kondisinya sama sekali tidak layak untuk bertempur. Awalnya sang jenderal menolak permohonan itu karena Lucy sangatlah penting bagi pasukannya. Lucy adalah salah satu kekuatan utama yang telah berhasil menghabisi ratusan prajurit Nazi, termasuk sniper terbaik yang dimiliki Hitler. Namun dengan kesadaran penuh, sang jenderal akhirnya mengizinkan Lucy untuk dievakuasi dari zona pertempuran Sevastopol. Akan tetapi ketika sampai di dermaga, lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan untuk masuk ke dalam kapal. Kemudian Bob mengajak Lucy memilih jalan alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu untuk meninggalkan kota Sevastopol ini dan menuju tempat pengungsian yang aman. Namun nyatanya Bob memutuskan untuk tidak meninggalkan Sevastopol karena ia masih memiliki tugas untuk terus bertempur mengusir para berbahan Nazi. Namun singkat ceritanya, sebuah kenyataan pedih bagi pasukan Uni Soviet. Why? Karena kota Sevastopol yang dipertahankan selama lebih dari 250 hari akhirnya jatuh juga di tangan sang diktator Hitler. Setelah mutlak kota Sevastopol diduduki Nazi, tak diketahui secara pasti bagaimana nasib Bob serta 80.000 jiwa penduduk kota Sevastopol, termasuk nasib para pasukan merah. Entahlah bagaimana nasib mereka semua. Yang pasti Bob telah berhasil menyelamatkan nyawa Lucy. Kemudian scene film menunjukkan 1 tahun kemudian, pada sebuah pertemuan dengan ibu negara di Gedung Putih Amerika, beliau menanyakan setiap prajurit mahasiswa Uni Soviet atas pencapaiannya yang mereka raih.
Si ibu pun sangat begitu terkesima ketika berhadapan dengan Lucy, dan Lucy pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang sniper terbaik Uni Soviet yang telah membunuh 390 tentara Nazi. Mendengar hal tersebut membuat semua orang tertuju kepadanya. Mereka menyerbu dengan beragam pertanyaan sewaktu Lucy masih menjalankan tugasnya sebagai sniper. Singkat cerita, pada suatu hari Lucy dipanggil dalam sebuah acara konferensi pers. Di sana Lucy mengatakan bahwa dirinya menginjak umur 25 tahun dan telah berhasil membunuh ratusan tentara Nazi Jerman. Dan setelah itu Lucy pun ditugaskan untuk menjadi instruktur di bidang pendidikan dan pelatihan sniper. Tak hanya itu, setelah perang usai, Lucy pun kembali melanjutkan kuliahnya dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan perempuan paling muda. Dan oke guys, film kali ini tamat sampai di sini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Oke, saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subrek seleketep.